Sudah kenyang? Sudah. Semua tadi ya? Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Wah, sebelumnya Ibu periksa ini dulu, kerapian dulu ya. Periksa kerapian dulu. Mohon semuanya berdiri ya. Oke. Semuanya rapi, oke, silakan duduk. Bagus. Duduk semua. Selanjutnya cek laci. Adakah sampah di bawah meja kalian? Adakah sampah? Jika ada, tolong dibuang. Tidak ada, sudah bersih semua. Oke, bagus. Pintar semuanya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Ada ya? Oke, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Agus Susanto, Alia Martiasari, Bala Wardana Putra. Sakit apa, Bala? Tipes. Iya, Bu. Doakan ya, semoga Bala cepat sembuh. Dea Lestari. Hadir, Bu. Delisia Isaibatullah. Fabiola Natania Siregar. Hadir, Bu. Laura. Oh, hadir ya. Gali Ginanjar. Ya, Bu. Burin Ain Istifalia. Bu. Imam Afriansyah. Ya, Bu. Karima Kurnia. Saya, Bu. Melda Okta Hesti Fikri. Saya, Bu. Mutiara Izati. Saya, Bu. Ofra Amana Gustin. Putri Andrana. Saya, Bu. Rahmat Dani. Ya, Bu. Ribi Oktariani. Saya, Bu. Riki Sambora. Ya, Bu. Rinaldi Pratama Putra. Ya, Bu. Selviana. Saya, Bu. Sukma Ayu. Saya, Bu. Syakina Julia Putri. Tiarani. Saya, Bu. Uswatun Hasanah. Saya, Bu. Yulfa Robi Hasmi. Oke, berarti yang tidak hadir dua ya, Bala dan Flora. Tikus dan Flora tadi ya. Ya. Kita doakan ya, semoga Balanya sehat. Biar bisa ikut lagi belajar dengan kita. Oke, nak perhatikan itu. Perhatikan PowerPoint itu. Oke. Hari ini sebelumnya kita mempelajari tentang ciri-ciri bakteri ya. Ciri-ciri strukturnya gitu ya dan macam-macam. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang peranannya. Peran dari bakteri. Oke. Nah, tadi teman kalian siapa? Bala tadi. Lagi apa? Lagi sakit apa? Tipes. Sakit tipes. Siapa yang tahu kira-kira kenapa Bala bisa terkena tipes? Karena makan sembarangan. Ada lagi? Karena makan makanan yang kotor. Ada lagi nak? Makan? Tidak sehat. Oke. Ada lagi nak? Nah, kira-kira apa penyebab lainnya lagi? Penyebabnya bisa terkena tipes? Bakteri. Ya, siapa yang tahu nama bakteri penyebab penyakit tipes? Ada yang tahu? Iya, Melda. Bakteri Salmonella typhi. Oke, jadi nama bakteri yang menyebabkan penyakit tipes adalah bakteri Salmonella typhi atau bakteri Salmonella typhosa. Oke, Melda, terima kasih sudah menjawab. Ini ada sedikit hadiah.
Bisa dong. Jawab. Oke, terima kasih bagus ya. Oke, nah. Jadi itu salah satu contoh peran dari bakteri, yaitu menyebabkan penyakit. Itu tadi penyakit tipes. Nama bakterinya Salmonella typhi. Ada lagi kira-kira penyakit yang disebabkan oleh bakteri? Ada lagi? Ya, Delicia? TBC. Nah, ada yang tahu apa penyebab TBC? Bakteri apa yang menyebabkan TBC? Ada yang tahu? Saya Iya, Imam? nama TBC itu Mycobacterium tuberculosis. Oke, jadi nama bakterinya adalah Mycobacterium tuberculosis. Oke, bagus sekali. Ini hadiah ya. Maaf ya, tidak bisa membeli hadiah yang lebih lagi. Oke, terima kasih bagus sekali Delicia dan Imam jawabannya. Jadi, nah itu sudah 2 contoh penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Tipes, TBC. Kalau tipes tadi yang menyebabkan adalah bakteri Salmonella typhi. Kalau TBC tadi Mycobacterium tuberculosis. Oke, selanjutnya pada motivasi. Perhatikan gambar. Itu ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Gambar ke-1 itu gambar apa? Yogurt. Yang kedua? Yakult. Yang kedua? Keju. Yang ketiga? Yakult. Pernahkah kalian mencobanya? Nah, oke. Sekarang siapa yang mau mencoba minum Yakult? Siapa yang mau mencoba minum Yakult? Ramadhani, oke. Ramadhani silahkan dibuka dan dicoba. Baca doa dulu. Jangan baca Yasin. Oke, silahkan diminum. Oke, menurut Ramadhani bagaimana rasanya? Asam, Bu. Asam. Oke, jadi Yakult itu rasanya ada asamnya. Ada yang tahu tidak mengapa rasa Yakult itu asam? Boleh dihabiskan. Boleh. Oke. Ada yang tahu kenapa rasanya asam? Karena fermentasi. Bagus sekali. Siapa namanya? Riki. Oke. Iya, sama-sama. Jadi pada minuman Yakult, pada yogurt, pada keju itu mengalami fermentasi yang dibantu oleh bakteri. Oke, paham nak? Oke, jadi nak dari dua penjelasan ibu, ada penyakit dan ada makanan atau minuman. Berarti bakteri itu tidak hanya merugikan ya kan, tidak hanya membuat penyakit, tapi juga bisa membantu dalam proses makanan dan minuman. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menganalisis peran bakteri yang menguntungkan, yang kedua menganalisis peran bakteri yang merugikan, dan yang ketiga membuat poster tentang peran bakteri yang menguntungkan. Maksudnya itu tuh pokoknya tentang bakteri ya. Nah, selanjutnya pada tahap orientasi peserta didik pada masalah, tolong amati link berikut ini. Bentar ya.
Inggris dan penarikan produk Kinder Surprise di beberapa negara di Eropa karena diduga tercemar bakteri salmonella. Badan Pengawas Obat dan Makanan menginstruksikan agar produk Kinder Joy dihentikan peredarannya. Penarikan produk Kinder Joy ini telah dilakukan oleh beberapa jaringan minimarket. Hasil pemantauan tim CNN pada Selasa, produk coklat berbentuk telur ini sudah tidak lagi terlihat di beberapa minimarket. Kami terima kemarin hari Senin siang tanggal 11 April 2022 dari Bepom secara resmi, namun kami baru instruksikan ke seluruh jaringan gerai Aquamidi itu untuk penarikan per hari ini. Jadi insya Allah hari ini semua gerai Aquamidi sudah tidak memajang produk-produk Kinder Joy. Dalam keterangan melalui media sosial Bepom RI, produk Kinder Joy yang beredar di Indonesia berbeda dengan produk yang beredar di Eropa. Meski begitu, Bepom mengatakan akan melakukan pengujian secara acak untuk memastikan keamanan produk ini dari bakteri salmonella. Menurut dokter spesialis anak, Cesar Pronocitro, bakteri salmonella yang menginfeksi saluran cerna ada beberapa jenis. Salah satunya adalah Salmonella typhi atau yang biasa dikenal masyarakat sebagai penyakit tipes. Bakteri yang berasal dari feses reptil ini biasa mengkontaminasi bahan makanan seperti daging unggas, ikan, telur, bahkan sayur dan buah-buahan. Gejala infeksi bakteri yang biasa diderita oleh anak-anak antara lain diare, mual, dan muntah. Selain itu, tubuh menggigil, kram perut, sakit kepala, dan adanya pendarahan di saluran cerna. Kalau diare atau sesak besar, maka tentu memberikan risiko dehidrasi. Yang kedua, kalau misalnya daya tahan tubuhnya tidak bisa menangani infeksi dengan baik, walaupun jarang, tetapi bisa terjadi komplikasi di mana bakteri salmonella ini akan menyebar ke anggota-anggota atau organ-organ tubuh yang lain dan menimbulkan komplikasi. Bisa menyebar misalnya ke selaput otak, bisa juga menyebarnya ke otot, ataupun bisa menyebar ke organ-organ tubuh yang lain dan menimbulkan komplikasi yang bila tidak ditangani dengan tepat bisa menimbulkan risiko kematian atau bersifat fatal. Bisa menjelaskan kontaminasi bakteri pada makanan bisa dihindari dengan memasak makanan hingga matang. Ilmu Dani, Nabil Haris, Jakarta. Oke. Sudah ya mengamati video? Sudah. Ya. Nah, setelah mengamati video, sekarang apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Ada yang bisa menjawab? Rinaldi, Bu. Ya, Rinaldi? Makanan merek Kinder Joy tercemar bakteri. Iya, adanya makanan dengan merek Kinder Joy itu sering terdapat di supermarket ya, di Indomaret, Alfamart itu tercemar bakteri. Nah, ada lagi, Bu, ya, Libi? adanya bakteri buruk pada makanan. Iya. Jadi bakteri yang terdapat pada Kinder Joy itu berarti bakteri yang buruk, bukan yang baik. Begitu. Yang bisa menyebabkan racun, bisa menyebabkan penyakit. Oke, bagus sekali jawabannya. It's for you. Oke, sama-sama. Repeat. Nah. Oke, boleh diminum. Jadi, jika kita salah pilih makanan, salah beli makanan, itu kan tidak terduga sudah di dalam kemasan masih terdapat bakteri buruk. Karena kita tidak mengetahui proses pembuatannya. Sudah itu nak, makanan kemasan yang dari kertas itu sangat rentan terdapat tercemar bakteri. Tahu makanan dari kertas, kemasannya dari kertas. Contohnya adalah susu. Nah, itu kan kertas itu kan, bukan plastik. Ya, itu lebih rentan, lebih mudah tercemar bakteri buruk. Bisa terkena diare, tipes, bahkan lebih parah bisa menyebabkan kematian. Karena tadi ada yang namanya tadi katanya penyakit apa tuh kalau sudah banyak tuh yang kata
tinggal berdoa banyak-banyak terus ya, karena itu sulit ya. Tapi bukan kita tidak tahu kekuasaan Tuhan ya, siapa tahu bisa sembuh. Doa tadi gitu ya nak. Oke, jadi jangan sembarang makan, jangan sembarang jajan. Ya kan, makanan seperti sudah ibu jelaskan minggu sebelumnya dan sekarang ibu jelaskan lagi, jangan suka makan makanan yang setengah matang. Karena itu mengandung bakteri jahat. Bakteri jahat itu bisa mengandung racun. Nah, racun itu bisa membuat penyakit. Itu ya. Oke, selanjutnya tahap mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, ini ada LKPD sudah ibu bagikan kan di grup WA itu. Kalian kerjakan, tapi sebelumnya kalian duduk dulu per kelompok. Ya, silahkan pindah ke kelompok kalian masing-masing. Oke, ada 4 kelompok ya. Ya, sudah kelompok mana nak? Oke, kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4. Oke, bagus. Nah, sekarang silakan buka WA group. Kalau buka WA group, buka link live worksheet yang ibu bagikan untuk LKPD. Oke. Nah, sudah ada ya. Nah, itu kalian kerjakan secara kelompok, dan ingat cari referensi yang valid, yang terpercaya, yang jawabannya betul benar, begitu. Benar-benar betul. Nah, betul benar. Jangan mencari dari blog-blog yang tidak jelas ya. Oke. Sekarang bentar ya, coba ibu buka dulu HP-nya. Jelaskan dulu. Nah, pada LKPD di kelompok pertama, tugas kalian yang pertama itu membuat nama kelompok. Selanjutnya ini ada 2 wacana, kalian jawab. Kalian buat permasalahan. Terus ada video. Isi dari video itu kalian simpulkan. Nah, ini kotak-kotak ini dijawab ya. Ini ada peran merugikan bakteri, ada merugikan. Nah, kalian buat situ nama bakterinya apa dan perannya apa. Contohnya tadi, kalau peran merugikan, nama bakterinya Salmonella typhi. Perannya adalah membuat manusia mengalami penyakit tipes, begitu ya. Selanjutnya ada soal nomor 3, 4, 5 dan poster. Poster ini buatlah poster tentang peranan bakteri dalam kehidupan. Poster ini boleh berisi ajakan ataupun berupa informasi. Silahkan dikerjakan bersama teman kelompokmu. Ingat ya, tugasnya itu dibagi-bagi. Ada yang membuat gambar, ada yang mengerjakan LKPD. Nanti misalnya yang nomor 1, Fabiola nomor 2, dari video nomor 3 nanti didiskusikan jawaban kalian gitu ya. Dijawab ke dalam LKPD, oke? Yang terakhir ini membuat kesimpulan.
Oke, silakan dikerjakan sekarang. Waktunya boleh kasih 30 menit cukup kira-kira? Cukup. Silakan dikerjakan secara kelompok. Oke, jawaban LKPD. Ibu tunggu ya, dilihat maksudnya. Jika ada yang mau ditanyakan boleh ditanya ya. Jika ada beberapa dari LKPD-nya boleh ditanya. Nanti presentasi kelompok maju ke depan. Silakan dijawab, silakan.
Ada
APD kalian sudah masuk. Oke, mau tampil sekarang? Siap tampil sekarang? Oke, siapa yang mau mempresentasikan? Siapa dari kelompok 4? Hurin dan Delicia. Oke, silahkan maju ke depan. Untuk kelompok yang lain, perhatikan ya. Perhatikan teman kalian yang mempresentasikan. Di foto sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil LKBD kami yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Hurin. Berdasarkan kedua wacana di atas, kamu akan menemukan suatu permasalahan. Tuliskan permasalahan tersebut ke dalam sebuah pertanyaan. Berdasarkan wacana, wabah diare merebak di Tulungagung di atas. Dengan meninggalnya jumlah penderitaan diare dan resiko terserang diare di Tulungagung. Sebagai masyarakat, hal-hal penting apa saja yang perlu diperhatikan jika sudah atau tertular diare? Jawabannya adalah berikut penjelasan mengenai cara dan apa saja yang perlu dilakukan sebagai pertolongan pertama pada penderita diare. 1. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. 2. Berikan oralit. 3. Berikan makanan yang sesuai. 4. Istirahat. 5. Segera periksa ke dokter. Berdasarkan wacana, tak perlu memusuhi bakteri. Di atas bahwa sebenarnya makhluk hidup yang satu ini juga banyak menguntungkan manusia. Jadi, dapat dikatakan bakteri ini bukanlah musuh manusia, karena manusia tidak bisa hidup tanpa bakteri. Lalu, dengan peran yang demikian, apakah manusia dapat hidup dengan normal jika bakteri tidak ada? Jawabannya adalah, sejauh ini manusia sangat bergantung dengan peran bakteri, terutama untuk membantu mencernakan makanan. Di dalam sistem pencernaan manusia, bakteri membantu untuk mencernakan makanan, seperti serat tanaman yang tak bisa dengan baik ditangani manusia. Bakteri juga berperan dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh bagi manusia. Setelah mengamati video di atas, simpulkan materi tersebut. Simpulannya adalah, setiap makhluk hidup yang ada di bumi memiliki perannya masing-masing, tidak terkecuali bakteri. Bakteri masuk dalam kingdom Monera yang memiliki peranan dalam kehidupan manusia. Ada peranan bakteri yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Bakteri yang merugikan biasanya bersifat parasit atau patogen, yaitu bisa menyebabkan timbulnya penyakit. Sementara bakteri yang menguntungkan justru memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, baik di sektor lingkungan, kesehatan, maupun bioteknologi dan industri. Tabel peran menguntungkan dari bakteri. Yang satu yaitu nama bakterinya adalah Lactobacillus bulgaricus. Perannya adalah untuk pembuatan yogurt. Kedua, Acetobacter psyllium berguna untuk pembuatan natrium pokok. 3.
Methanobakteri untuk pembuatan biogas. Tabel peran memulihkan dari bakteri yang pertama adalah Salmonella typhosa. Perannya adalah menyebabkan penyakit tipes pada manusia. Yang kedua, Bacillus anthracis. Perannya adalah penyakit antraks pada ternak. Yang ketiga, Erwinia ankylomora atau penyakit bonyok pada pewarnaan. Beberapa jenis bakteri dapat dimanfaatkan untuk pembuatan biogas sebagai sumber energi alternatif di masa yang akan datang. A. Jenis bakteri apa saja yang dimanfaatkan untuk pembuatan biogas tersebut? Ada 3 kelompok bakteri yang berperan dalam proses pembentukan biogas, yaitu 1. Kelompok bakteri fermentatif atau Streptococci-bacteroides dan beberapa jenis Enterobacillus penicillium. 2. Kelompok bakteri acetogenik atau Desulfovibrio. Yang ketiga, kelompok bakteri metana atau Methanobacterium dan lain-lainnya. B. Dari manakah bakteri tersebut dapat diperoleh? Bakteri menhanogen secara alami dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti air bersih, endapan air laut, sapi, kambing, lumpur, kotoran aneon atau TPA, tempat pembuangan air. Jelaskan secara singkat mekanisme kerja bakteri tersebut sehingga dapat menghasilkan biogas. Yaitu secara biologis, pembentukan biogas memanfaatkan sejumlah mikroorganisme anaerob meliputi 3 tahap, yaitu tahap hidrolisis adalah langkah pertama, ia tahap perarutan atau pirolisis. Bahan yang tidak larut seperti selulosa, polisakarida dan lemak akan diubah menjadi bahan yang larut dalam air seperti glukosa. 2. Tahap asidogenesis atau cara pembuatan biogas selanjutnya masuk tahap pengawasan atau tahap asidogenesis. Terjadi proses bakteri asam menghasilkan asam aset dalam suasana anaerob. Bakteri akan menghasilkan asam yang berfungsi mengubah senyawa pendek hasil hidrolisis menjadi asam organik sederhana seperti asam asetat atau H2 dan CO2. 3. Tahap metanogenesis. Cara pembuatan biogas terakhir masuk tahap pembentukan gas metana atau tahap metabolisis bakteri metana membentuk gas metana secara perlahan secara anaerob. Salah satu peranan bakteri dalam bidang pertanian adalah meningkatnya kualitas tanah akibat adanya proses nitrifikasi. Apakah itu nitrifikasi? Nitrifikasi adalah proses diubahnya amonia atau NH2 atau amonium atau NH4+ menjadi nitrat NO3 melalui reaksi oksidasi. Sebutkan jenis bakteri yang berperan dalam proses nitrifikasi. Bakteri yang berperan dalam proses nitrifikasi adalah 1. Nitrosomonas sp, 2. Nitrosococcus sp, 3. Nitrobacter sp. Selanjutnya kami akan menampilkan poster yang sudah dikerjakan oleh kelompok kami kepada rekan kami Ramadhani dan Sertiana. Kami persilakan. Silakan Ramadhani dan Sertiana. Terima kasih Urin dan Delicia. Bagusnya presentasinya. Selanjutnya presentasi poster ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kami akan presentasikan poster dari peran bakteri yang akan dibacakan oleh bukan saya, yaitu Selviana. Pertama, ada bakteri yang berperan dalam produksi makanan, yaitu namanya Lactobacillus casei dan Lactobacillus bulgaricus. Acetobacter silinum, Acetobacter Streptococcus lactis, Lactobacillus sp. Terus ada bakteri pembuat antibiotik atau bakteri baik, yaitu namanya Streptomyces regius, Streptomyces aureus, Streptomyces panizuela. Terus menimbulkan penyakit pada manusia, yaitu bakteri jahat yang bernama Shigella dysentery, Diplopus pneumoniae, Troponema pillidum, Microbacterium tuberculosis dan lain-lain. Penghasil racun yaitu Pseudomonas cocopanenans menimbulkan racun pada tempe bangkret. Oke teman-teman, itulah hasil dari poster kami. Selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Oke, jika tidak ada, kami akhiri presentasi kami ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ramadhani dan Septiana atas tampilan posternya tadi. Bagus ya. Dari presentasi AKPD dan posternya sudah bagus. Sekarang ibu mau tanya pendapat dari kelompok 2. Bagaimana menurut kalian hasil presentasi, hasil tugas yang dibuat oleh kelompok 4 tadi? Sudah baik. Jawabannya sudah baik. Ya, hampir sama ya dengan jawaban kalian. Oke, tapi posternya berbeda ya. Oke, bagus. Selanjutnya tampil poster lagi ya dari kelompok 1, 2 atau 3. Tapi sebelumnya kita ice breaking sebentar. Ice breaking sebentar, kita hanya untuk meningkatkan konsentrasi saja. Silakan berdiri. Kita ice breaking ya. Nama permainannya tanganku di atas, tanganku di depan, tanganku di samping, dan tangan di bawah. Ya, jadi jika ibu udah ya, jika ibu bilang bawah ke atas, berarti ke atas gitu ya. Kalau ke samping, ke depan, ke bawah, oke bawah. Kita mulai. Oke, konsentrasi. Gali, oke. Kelihatan ibu? Yang tinggi ini. Oke. Praktikan ibu. Tangan ke atas, tangan ke bawah, tangan ke depan. Sampai apa begini? Oke, putar. Tangan ke atas, tangan ke depan, tangan ke bawah. Dari masuk ke atas. Oke, konsentrasi. Putar. Putar tangan ke bawah.
Nih. Oke, silakan kelompok 2 mempresentasikan poster yang lain. Tolong perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan poster yang telah kelompok kami buat yang akan dibahas oleh Sabina. Padanya Inilah poster yang sudah kami buat. Tahukah kamu tangan kita kerap dihinggapi kuman? Karena tangan kadang terlihat bersih secara kasat mata, namun tetap mengandung kuman. Dengan sabun bisa merontokkan kuman dan juga membersihkan kuman. Jadi maka dari itu, yuk cuci tangan sebelum makan. Terima kasih. baiklah, jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, kami silakan. Jika tidak ada, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1 akan mulai dulu. Ya, 1. Mulai dulu ya. Kelompok 1 dulu ya. Siapa yang tampil kelompok 1? Okra dan Alia. Oke, silakan maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil poster kami yang akan dijelaskan oleh Okra Amanda Aristi. Baiklah, ini hasil poster yang telah kami buat. Baiklah teman-teman, apakah teman-teman mau kalau tangan kalian dipenuhi oleh kuman? Ya. Pasti tidak kan? Maka dari itu, ayo teman-teman kita cuci tangan kita menggunakan sabun agar tangan kita tetap bersih dan dijauhi oleh kuman. Wih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1 sudah menampilkan posternya. Oke, nah, kelompok 1 dan kelompok 2 tadi ini sama-sama tentang ajakan poster ajakan untuk mencuci tangan. Supaya apa? Supaya terhindar dari kuman. Kuman itu apa? Bakteri. Bakteri. Jadi ingat nak, tidak cukup hanya mencuci tangan pakai air mengalir, tapi juga harus pakai sabun. Ingat, air mengalir, bukan air yang terendam. Gitu ya. Iya, kita kan ada yang di dalam ember celup, itu kan tidak mengalir. Kalau pakai keran itu mengalir, gitu ya, paham ya? Jadi kalau misalkan kalian tidak mencuci tangan dulu, kalian makan, imam langsung makan, balik ke rumah langsung ambil tempe goreng makan, maka bakteri itu, kuman itu ikut masuk ke dalam mulut ke dalam tubuh, itu bisa menyebabkan penyakit, bisa diare, imam, ya, makan ya. Begitu juga kita menyentuh wajah, bakteri itu akan menempel pada wajah. Kan ada juga bakteri yang penyebab jerawat, gitu ya. Makanya tangan jangan suka memegang wajah jika belum bersih dengan mencuci tangan. Oke, kelompok terakhir yang maju kelompok 3 ya. Oke, silakan siapa yang maju, Dea dan Ribi. Oke, silakan. Nah.
dan bakteri yang merugikan, menghasilkan senyawa beraktif, menyebabkan diare, kotoran terbang, busuk, menurunkan daya tahan tubuh. Itulah presentasi kami Kemenki. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3. Kasih aplausnya. Oke, untuk yang kita ini menampilkan berarti posternya tentang informasi ya. Informasi tentang peran bakteri. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Ya, oke dah untuk poster. Jangan lupa seperti biasa upload di IG atau Instagram. Tag Instagram ibu, jadi ibu tahu kalian ngumpul atau tidak. Siap, gitu ya. Jangan lupa ya. Oke. Selanjutnya, kesimpulan dari LKPD, siapa yang akan menyimpulkan? Siapa yang menyimpulkan? Tiarani ya. Oke, Tiarani. Silakan berdiri ya. Kesimpulannya adalah bakteri mempunyai peran menguntungkan dan merugikan bagi kehidupan manusia. Secara umum, bakteri digunakan dalam industri makanan. Hingga kesehatan, bakteri juga mampu memberikan kesuburan tanah. Namun di sisi lain, bakteri juga dapat sangat merugikan bagi kehidupan manusia, hingga tumbuhan yang dimana bakteri merupakan sumber penyakit bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Terima kasih. Oke, baik, bagus sekali. Siap. Ya. Hadiah sudah memberikan kesimpulan KPD hari ini. Sudah kesimpulan tadi tahap menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya ini refleksi pembelajaran tentang peran bakteri dalam kehidupan. Refleksi ini kita menyimpulkan secara bersama-sama tentang materi hari ini ya. Oke, silakan perhatikan. Jadi, peran bakteri itu terbagi menjadi dua. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Nah, yang menguntungkan yang pertama, bakteri itu bisa menjadi pengurai. Apa itu? Nah, jadi bakteri ini menguraikan sisa-sisa bahan organik dari makhluk hidup. Contoh sampah organik dan bangkai makhluk hidup dan mengubahnya menjadi nutrien yang baik untuk tumbuhan. Apa saja sih sampah organik yang bisa diuraikan? Sisa makanan, terus daun-daun yang jatuh, ya kan? Itu kan jatuh tuh ke bawahnya, ke bawah pohon, bukan ke bawah pohon, di bawah, ya di bawah. Itu kan lama-lama terurai oleh bakteri dan itulah yang akan menjadi pupuk alami, ya, pupuk alami untuk tanaman tersebut. Nah, makanya disebut bakteri itu bisa menjadi nutrien yang baik untuk tumbuhan. Dan bakteri juga bisa menjadi pembuat makanan dan minuman hasil fermentasi. Contohnya tadi ada yogurt, ada nata de coco, ada keju. Tahu nata de coco kan, Nak? Tahu. Ya. Nah, untuk yogurt, bakteri yang berperan itu adalah Lactobacillus bulgaricus. Oke, kalau nata de coco, Acetobacter sillinum, dan kalau keju, Lactobacillus casei. Oke, selanjutnya peran menguntungkan bakteri di bidang pertanian. Nah, ini perhatikan poin ya. Itu maksudnya bakteri ini berperan dalam mengendalikan laju pertumbuhan hama ulat gerayak pada tanaman kubis. Nama bakterinya adalah Bacillus careus dan
menjadi pestisida alami. Jadi untuk menghambat pertumbuhan jamur pada tanaman seperti penyakit bercak daun pada tanaman. Contoh nama bakterinya apa? Coba Alia. Apa nama bakteri pada tanaman mentimun yang bisa menghambat pertumbuhan jamur pada tanaman mentimun? Apa nama bakterinya? Enterobacter. Alia, kurang terdengar, coba suaranya. Enterobacter. Iya, bagus. Enterobacter sp. Oke. Lanjut di bidang kesehatan. Bakteri bisa sebagai antibiotik. Jadi, obat-obatan yang kalian minum itu juga mengandung bakteri. Katakan ini antibiotik. Nah, itu ada juga yang mengandung bakteri, gitu ya. Yang pertama ada antibiotik jenis tetracycline, yaitu bisa mengobati penyakit sifilis, tifus tadi, jerawat. Wow. Nama bakterinya Streptomyces aureofaciens. Oke. Yang kedua, antibiotik jenis penicillin bisa menyebabkan penyakit meningitis, gonorea dan faringitis. Nama bakterinya adalah Penicillium atau meningitis. Nah, itu gejalanya yang sakit kepala, yang teramat sakit. Gitu ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir antibiotik jenis Chloramphenicol. Nah, ini mengatasi infeksi bakteri serius. Ini terjadi pada ini bisa mengobati penyakit tifoid. Nama bakterinya adalah Ibu minta Gali sebutkan apa nama bakteri yang berperan dalam mengobati penyakit tifoid. Hah? Iya, dibaca. Venezuela. Oke, jadi nama bakterinya Streptomyces venezuela. Oke, nah selanjutnya masih banyak lagi peran-peran positif, peran menguntungkan dari bakteri. Tidak hanya di bidang itu saja ya. Nah, selanjutnya ini bakteri yang merugikan. Bakteri itu tidak hanya merugikan manusia, tapi juga merugikan tumbuhan dan hewan. Nah, ini contoh nama bakteri yang menyerang manusia. Salmonella typhosa. Ya, ini kan bakteri yang menyebabkan penyakit tipes. Terus bakteri Shigella dysenterias. Ini menyebabkan penyakit disenteri. Selanjutnya bakteri Seria meningitidis menyebabkan penyakit meningitis. Terus Klebsiella pneumoniae ini menyebabkan penyakit pada pernapasan dan paru-paru. Nah, selanjutnya yang menyebabkan penyakit lepra, Ibu minta Fabiola. Sebutkan nama penyakit nama bakteri yang menyebabkan penyakit lepra. Apa nama bakterinya? Mycobacterium leprae. Oke, nama bakterinya adalah Mycobacterium leprae. Oke. Selanjutnya ada bakteri yang menyerang tumbuhan. Sini ada Xanthomonas oryzae yang menyerang pucuk batang padi. Jadi batang padi itu awalnya daunnya akan keabuan. Jadi dia akan langsung menyerang batang. Ketika batang padi sudah terserang, maka akan kuning. Lama-lama menjadi metong. Gagal panen padinya. Selanjutnya ada Xanthomonas campestris, ini menyerang tanaman kubis dan lain-lain. Nah, ini ada menyebabkan bonyok pada buah-buahan. Ibu minta Renaldi.
Apa nama bakterinya? Erwinia. Oke, nama bakterinya adalah Erwinia amylophora. Oke, yang selanjutnya adalah menyerang hewan. Bakteri yang menyerang hewan ini ada namanya Actinomyces bovis, ini menyebabkan luka rahang sapi. Terus Cytomega pulmonaris ini menyerang ikan. Selanjutnya Brucella abortus menyerang sapi dan lain-lain. Terus ada lagi yang menyebabkan makanan busuk. Oke, ini nama bakterinya Clostridium botulinum. Ini adalah bakteri yang menghasilkan racun botulinum pada makanan basi. Makanya kalau basi jangan dimakan lagi. Ada bakteri, ada kuman. Ini kadaluarsanya besok, tidak apa-apa aku makan. Bakteri sudah mulai ada di situ, kalian makan. Nah, bakteri itu menghasilkan racunan. Oke? Jadi jangan kalian coba-coba minum racun, makan racun. Nah, selanjutnya ada bakteri Leuconostomas enteroides. Ini bakteri yang menyebabkan kelendiran pada makanan kan. Kalau sudah makanan bebasi ada kan? Biasanya itu di kue-kue itu. Oke. Selanjutnya ada yang terjadi di dalam tanah. Ini pada proses denitrifikasi. Oke. Nah, denitrifikasi adalah proses perubahan nitrat menjadi nitrit, kemudian amoniak. Nah, amoniak ini tidak dapat dimanfaatkan tumbuhan sehingga pemupukan urea oleh petani tidak akan optimal. Makanya tumbuhannya nanti tidak optimal, bisa kerdil, bisa buahnya dikit, begitu ya. Daunnya tidak lebat, tidak subur lah intinya. Itu pasti berpengaruh pada buahnya, gitu ya. Oke, paham mana Ibu? Paham. Oke, sekarang silakan buka WA group. Sudah Ibu bagikan link post test, silahkan kerjakan post testnya. Itu ada 10 soal pilihan ganda, silahkan pilih jawaban yang tepat, yang benar. Setelah kalian simpan, itu akan keluar langsung jawaban dan berapa total yang kalian benar menjawab. Oke, nah? Satu soal poinnya 10, jadi benar semua itu 100. Silakan mengerjakan waktunya 2 menit, 3 menit, 3 menit. Silakan mengerjakan. Tulis nama, kelas, dan kerjakan soal. Soalnya dibaca benar-benar. Sudah semuanya? Belum? Masih mengerjakan?
Jadi silakan cari referensi tentang protista. Boleh dari modul, dari internet yang valid, dari blog-blog yang valid ya kalau mau blog gitu ya. Dirangkum, disimpulkan materi protista tersebut itu akan kita pelajari pada minggu berikutnya. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk materi hari ini, untuk pelajaran hari ini. Sebelum pulang, Ibu mau ketua kelas mau pimpin doa ya. Sebelum kita pulang, malam sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa mulai. Oke, bagus. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir dan terima kasih sudah menjaga kesehatan. Ingat, cuci tangan sebelum